Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar ya? Kelas broadcasting mata kuliah komunikasi inovasi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita masuk mata kuliah komunikasi inovasi dengan materi transformasi digital ya. Transformasi digital. Mungkin teman-teman di sini pasti sudah mendengar, mengetahui, mungkin bahkan sudah menerapkan ya aplikasi atau bentuk-bentuk dari kegiatan-kegiatan digitalisasi seperti itu. Ya, tetapi pernah nggak kira-kira mereview atau meng-cross check kembali konsep dari digitalisasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan share ya, kita akan bahas di sini seperti apa konsep dari digitalisasi ya, inovasi digital, bahkan sampai kepada budaya-budaya digitalisasi itu sendiri. Nah, konsep digitalisasi ya. Digitalisasi ini merupakan proses ya pengelolaan dokumen tercetak ya atau printed dokumen menjadi dokumen elektronik. Jadi digitalisasi ini merupakan proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk elektronik. Dan kita sama-sama tahu ya, semua media sekarang sudah berupaya mulai ya melakukan perubahan dari cetak ke digital. Karena platform-platform digital itu sendiri memang menawarkan ya sesuatu yang menarik, ya sesuatu yang betul-betul yang diinginkan oleh adopsi dari inovasi itu sendiri, ya kan, yang betul-betul yang kita inginkan, yang praktis, yang mudah, begitu. Oke, kemudian pada era revolusi industri 4.0, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi ini juga semakin maju dan terus berkembang. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada acara Hannover Fair 2011 di Jerman. Di kegiatan ini merangkum berbagai bentuk perubahan ya yang terjadi di dalamnya, seperti kecerdasan buatan artificial intelligence, perdagangan digital atau e-commerce. Ya kan, kalau di Indonesia itu bisa dikatakan semacam Tokopedia, Shopee ya. Bahkan mereka berlomba-lomba. Kita nggak tahu ternyata rumah itu contohnya kosong gitu. Ternyata di situ ada kegiatan bisnis. Ya, kemudian contohnya toko itu tutup terus. Oh, ternyata kegiatan bisnisnya itu melalui digital. Jadi income-nya itu didapat dari penggunaan e-commerce. Ya, kemudian di sini juga ada data raksasa atau big data, teknologi finansial hingga sampai pada penggunaan robot. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi manusia itu kira-kira sudah digantikan oleh yang namanya robotik. Nah, seperti apa manfaat kita sebagai yang akan memberikan tenaga, pemikiran ya dalam perkembangan inovasi untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Nah, kemudian pada era inilah proses digitalisasi ini terjadi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, digitalisasi ini adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Ini berasal dari sumber Expert Hub ID. Oke. Baik. Nah, proses ini terus mengalami kemajuan yang memang cukup tinggi ya, cukup besar sekali. Ya, dengan kemajuan yang pesat ini, kemudian digitalisasi sangat-sangat membantu masyarakat ya, dengan memberikan kemudahan, juga menciptakan banyak perubahan ya. Karena pada era ini kita harus membuat berbagai macam inovasi yang berlandaskan teknologi yang bisa digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, ini menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ya. Digitalisasi adalah kunci untuk Indonesia agar bisa memiliki daya saing dengan negara-negara lain yang mampu membuat ekonomi jadi lebih efisien dan efektif. Seperti itu. Bisa ya dipahami teman-teman semua? Nah, ya, jika ingin kita tumbuh ya, jika ingin bertumbuh dan menjadi pemenang di masing-masing ekosistem, ya, di masing-masing lingkungan kita dibutuhkan yang namanya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi sebagai modal penting untuk sukses pada tahun-tahun yang penuh tantangan, ya kan? Jadi kita harus mampu
melakukan semacam perubahan, ya, karena mahasiswa itu juga bagian dari agent of change, ya. Kita harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada, ya. Kemudian kita mixkan dengan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, ya. Itu bagian dari inovasi. Dan kita lakukan kolaborasi pada sistem-sistem yang mereka itu memiliki, ya kan? Mereka itu memiliki peran, ya. Mereka itu memiliki peran di setiap masing-masing sistem sosial, begitu. Oke, inovasi digital. Tadi kita sudah jelaskan sedikit, ya, kita singgung konsep dari digitalisasi. Nah, sekarang masuk kepada inovasi digital, ya kan? Dapat disimpulkan, teman-teman, ya, inovasi digital ini merupakan proses pembaruan kegiatan, baik itu pekerjaan, ya, bisnis, dengan melibatkan sektor digital. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi digital, manusia dapat melakukan kegiatan menjadi lebih mudah dan lebih cepat, ya kan? Jadi kita itu maunya praktis, maunya mudah, ya kan? Maunya efektif. Jadi efisien waktu, ya kan? Efektivitas kegiatan dan kemudahan kemudian yang ditawarkan dari berbagai macam-macam aplikasi-aplikasi digital, ya. Nah, transformasi digital, ya. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital? Apakah transformasi dari manual ke elektronik, ya, seperti itu? Ya, digital transformation ini merupakan bagian proses dari teknologi yang lebih tinggi, yang mana merupakan perubahan berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Nah, apa saja sih tantangan di era digital? Jadi ini ada 5 tantangan digital ekonomi pada Indonesia, ya. Cyber security. Jadi setiap orang yang menggunakan, ya kan, yang berbasis digitalisasi, dia harus paham nih cyber security. Jadi cyber security ini semacam kegiatan, ya, yang berusaha untuk melindungi komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, ya kan. Jadi cyber security ini masih menjadi tantangan primer di banyak sekali negara pada hal perekonomian digital. Karena yang namanya cybercrime itu atau kejahatan di dunia digital itu sangat tinggi, ya kan. Dan itu pun sangat sulit untuk kita mengakses, ya kan. Ini virusnya dari mana, ini kejahatannya dari mana, sangat sulit sekali, ya. Kemudian persaingan yang semakin ketat. Jadi toko A, toko B, toko C itu mereka memiliki inovasi-inovasi yang berbeda, ya kan. Jadi kita harus meningkatkan kualitas, meningkatkan pemasaran, ya kan, baik itu pelayanan-pelayanan ke masyarakat, seperti itu. Pembangunan asal daya manusia itu juga penting, ya. Walaupun kita menggunakan platform digital, tetapi IQ dari SDM itu juga dibutuhkan. Tenaga-tenaga SDM yang profesional itu juga dibutuhkan, ya kan. Ketersediaan akses internet yang mumpuni, ya kan, itu memang harus, ya. Sekarang kalau nggak ada internet, ya, jaring jaringan lain, itu nggak bisa kita mau ngapain gitu, mau akses teman, ya kan, kerabat, ya, kolega, itu sangat sulit sekali, bahkan orang itu malas beli pulsa, ya, lebih mau beli paket data karena semuanya bisa terhubung, mau ke media sosialnya, ya kan, bisa nelpon juga via WA, ya, bisa update status juga via Instagram, buka aplikasi bisnis juga bisa, ya. Jadi, saya nggak aktif nih nomornya, saya pakai WA, ya kan. Kalau nomor WA-nya aktif, kalau telepon biasa nggak bisa. Itu selalu, ya, kata-kata itu yang kita dengarkan. Nah, ini bagian dari, ya, ketersediaan akses internet yang harus kuat, ya. Dan yang terakhir ialah regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Ini yang susah. Jadi aturan-aturan itu yang masih kita terikat, begitu. Oke, budaya digital, ya. Tadi kita sudah singgung
ya terkait transformasi digital. Kita masuk lagi nih, budaya digital. Budaya digital ini merupakan hasil dari pola pikir, kreasi, cipta karya manusia ya yang berbasis teknologi internet yang ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kan? Jadi masyarakat cyber itu sekarang jumlahnya puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ya. Budaya digital. Dulu taunya budaya budaya sosial yang ini. Sekarang kita masuk budaya digital. Karena banyaknya ya pemanfaatan yang menggunakan digitalisasi, sehingga masyarakat cyber itu pun banyak. Ya. Contoh, ada satu opini ya yang di-share oleh misalnya tokoh atau public figure, itu banyak yang datang. Itu namanya apa? Kerumunan digital. Kerumunan digital. Jadi sekarang itu mau demo ya secara ini banyak kita jumpai di media sosial kita sendiri gitu. Nah, 3 aspek penting untuk membangun budaya digital yang baik, karena sama-sama kita tahu ya, terkadang yang namanya opini ya kan, itu sulit sekali. Kira-kira kebenarannya di mana gitu ya. Kemudian partisipasi kita sebagai masyarakat cyber itu di mana gitu ya. Etikanya di mana gitu. Bahkan ada ternyata akunnya itu tidak betul. Jadi akunnya ada samaran segala macam gitu. Itu banyak di media sosial. Nah, yang pertama ya, 3 aspek penting untuk membangun budaya digital yang baik. Yang pertama dibutuhkan partisipasi ya, bagaimana masyarakat itu memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Ya. Kontribusi untuk tujuan bersama. Jadi tidak memikirkan kepentingan pribadi. Ya, asal bunyi tetapi tidak memberikan solusi. Yang kedua, bagaimana masyarakat itu memperbaiki budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Ya, budaya baru yang lebih bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat tidak usah ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kita ganti kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Ya, jangan sampai nanti misalnya karena terlalu over dengan digitalisasi, semuanya serba digital ya kan. Ya, sistem sosial yang ada di lingkungan itu tidak dipedulikan, itu salah. Ya, tetapi apa? Dengan adanya budaya digital, kita lebih meningkatkan ukhuwah, gitu. Ya kan? Akses yang cepat, ya, kepada semua jejaring masyarakat. Dan yang ketiga, memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal-hal yang baru. Ini dikutip dari Instruktur Edukasi for ID. Nah, seperti apa sih manfaat dari digitalisasi gitu ya? Yang pertama, di sektor perdagangan. Ya kan? Yang pertama itu tentu memudahkan para pelaku usaha ya yang berada dalam sektor perdagangan untuk berbagai macam manfaat yang diberikan oleh digitalisasi. Yang pertama itu meminimalkan biaya operasional. Ini sudah pasti. Ya kan, kita hanya butuh biaya internet, ya, biaya 1 SDM saja. Mungkin kalau secara ini butuh banyak. Tapi 1 atau 2 itu mungkin sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya kan? Ini juga mampu menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian ya, yang terakhir itu memudahkan proses pemasaran. Jadi kalau sekarang orang mau jualan tuh kayaknya nggak butuh toko gitu ya. Di rumah pun bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan bisnis seperti itu. Semuanya kalau mau move on ya dari yang manual, itu tentu lebih bergengsi. Manfaat digitalisasi di sektor pendidikan ya teman-teman. Apalagi nih musim Covid ya, Covid-19 melanda 2 tahun terakhir itu memang bisa dikatakan hancur lah wajah-wajah dunia pendidikan gitu ya. Belum lagi yang terjadi di lingkungan kita kemarin ya. Yang pertama, memudahkan kegiatan-kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh dengan e-learning.
Jadi e-learning ini semacam aplikasi pendidikan ya. Di situ bisa dilihat kegiatan belajar mengajar ya, seperti apa namanya materi-materi yang diberikan oleh pendidikan-pendidikan yang berbasis elektronik. Yang kedua, memudahkan pelajar dalam mengakses informasi terkait pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi teknologi dari para pelajar itu sendiri. Oke, ini kalau manfaat digitalisasi di sektor pemerintah. Yang pertama tentu meningkatkan efisien biaya, efisien waktu ya, sistem pelayanan publik. Contoh, membayar pajak, retribusi dan sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat di sektor kesehatan. Memudahkan tenaga kesehatan dalam mendiagnosis penyakit ya, memudahkan pasien dalam membuat janji temu, memudahkan proses konsultasi, memudahkan proses monitoring. Ini memudahkan pasien dalam membuat janji temu ya. Jadi sekarang kalau mau ketemu dokter nggak perlu capek-capek ya ngambil formulir, ngantri gitu ya berjam-jam. Kita isi aja dari rumah. Mereka sudah punya data di sana. Jadi kita hanya nunjukin ya melalui contoh via Android, via handphone bahwasanya kita sudah melakukan janji temu dengan dokter si A misalnya. Dan insya Allah langsung dipertemukan. Ini memang pengalaman saya sendiri ya, teman-teman. Jadi sebenarnya transformasi digital itu ya di era teknologi untuk tahun-tahun yang menantang memang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi yang perlu kita rubah itu mindset. Jangan anti dengan teknologi ya. Selalu sediakan mau untuk belajar terhadap perubahan teknologi yang berbasis digitalisasi, dengan catatan yang penting masih dalam aturan ya, masih dalam aturan atau koridor yang terkontrol, jangan lepas kontrol. Nah, nanti teman-teman yang mau sharing, yang mau punya pertanyaan, silahkan beri di kolom komentar ya teman-teman kelas broadcasting ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu diskusikan ya pagi ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.